Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Datar Pamungkas. Berbagi ilmu, berbagi pengalaman. Channel akan mengulas ilmu-ilmu yang berkaitan dengan teknologi informasi. Kembali dalam video seri Machine Learning. Pada video sebelumnya, kita sudah mempelajari apa itu algoritma naive Bayes serta langkah-langkah perhitungannya menggunakan Excel. Kali ini kita akan mempelajari implementasi naive Bayes menggunakan Python. Nah, bagaimana langkah-langkah selanjutnya? Simak video ini selengkapnya. Namun yang belum subscribe, silahkan subscribe dan share video ini agar semakin banyak yang mendapatkan ilmu dan manfaat dari video ini. Baik teman-teman, pertama kita import library dulu yang akan kita gunakan, yaitu pandas ya, spd kemudian kita ambil dari scalar, library scalar itu untuk naive Bayes, kemudian import naive Bayes yang Gaussian, yang Gaussian naive Bayes. Kemudian selanjutnya kita ambil scalar untuk itu teman-teman, untuk evaluasi ya, evaluasi modelnya nanti hasil klasifikasinya, ambil metrik, kemudian kita tampilkan lagi, kita ambil lagi dari scalar yang metrik, kemudian from untuk report itu apa, classification report. Nah ini dia, classification report. Kemudian apalagi from scalar untuk menampilkan confusion metric, kita ambil terus ini kok form teman-teman, ada import ya, import, kemudian ini import confusion metric display, ini dia. Satu lagi untuk trend test split data, kita ambil lagi from scalar ya, kemudian model selection, import trend test split. Nah, kemudian kita jalankan. Baik, selanjutnya kita membaca data yang kita gunakan kali ini. Saya menggunakan miGrading ya, miGrading. Nanti teman-teman bisa download datanya atau file CSV-nya ini, nanti saya sertakan di link deskripsi. Kemudian kita buat variabel dulu, df milk misalkan ya. Milk itu apa ya? Susu ya, milk gitu ya. Data frame make ya, data set yang kita masukkan ke dalam variabel ini menjadi data frame gitu ya. Kemudian pd pandas.read csv ya, nama filenya adalah miGrading. Dari sini milk sudah ada nggak di sini? Nah, itu sudah muncul miGrading ya. Kemudian sekalian kita tampilkan miGradingnya atau data frame-nya. Ctrl enter. Nah, inilah datanya teman-teman ya. Di sini ada feature atau variabel pH, temperatur, taste, odor, fat, turbidity, color, dan grade. Nah, kalau kita lihat dari sini, variabel grade ini adalah dependent-nya, variabel dependent, dan yang ini adalah independent. Dan dependent di sini berarti ada beberapa kelas ya, ini adalah targetnya. Kemudian kita cek di sini ada 1059 data ya. Kita cek lagi dengan cara dfmake.info. Kita cek dari info ini apa aja yang kita dapatkan. Nah, ternyata teman-teman di situ ada 8 variabel ya. Ada 8 indeksnya mulai dari 0, ada pH, temperatur, taste, odor, dan seterusnya tadi, grade. Kemudian ada 1059 data record ya, dimulai dari 0 sampai 1058 indeksnya itu. Kemudian di
di sini ada tipe data juga. Di PH adalah float, kemudian temperatur sampai color adalah integer, yang grid ini adalah objek. Nah, kemudian kalau kita lihat di sini, karena ini datanya 1059 data, kita lihat di sini setiap variabel ternyata tidak ada yang kosong ya teman-teman, tidak ada yang kosong, jadi terisi semua. Oke, kemudian kita pastikan lagi, kita cari berapa jumlah targetnya atau kelasnya ya. Targetnya tadi apa, dependennya ya, grid ini ya, grid ya, variabel atau feature grid. Oke, kemudian kita dfmilk mana tadi, dfmilk kita ambil yang feature apa tadi, grid ya, ada grid di sini. Nah, ini di grid, kemudian dot value count. Nah, ini kita cari, ternyata ada 3 kelas di sini, ada low gridnya ya, low, medium, high ya. Kemudian di sini low-nya itu jumlahnya adalah 429, mediumnya adalah 374, high-nya di sini adalah 256 ya. Ternyata yang paling banyak kelas yang low ini ya, lumayan nggak seimbang ini teman-teman. Oke, kita lanjutkan lagi ya. Oke, selanjutnya kita pisahkan variabel independen dan dependennya ya. Oke, kita lihat indeksnya sekarang ini, kita pakai ilog, berarti oke di sini ya, variabel x kita gunakan untuk menyimpan data dari data frame mix ya, yang independent variable ya, ilog. Kemudian kita ambil di sini, oke mana tadi ya, oke ini mulai dari 0 teman-teman, 0 pH 0, berarti ini 0 indeksnya 1 2 3 4 5 6 ya, sampai 6. Oke, berarti sampai 6 itu kita berarti berarti sini ilognya 6 ya teman-teman ya. Kita coba saja, berarti ilognya di sini semua baris ya teman-teman. Kemudian 0 sampai 7 sebenarnya, 0 sampai 7 karena ada 8 ya, 1 0 1 2 1 2 3 4 5 6 7 ya. Oke, kita cek di sini harusnya indeks 0 sampai 7 teman-teman, seingat saya. Kita coba kalau 6 seperti apa. Oke, kemudian ini dot values count, kok values count, dot values ya, dot values. Oke, kemudian kita cek aja, langsung kita cek x nya apakah sampai yang color ini ya. Oh, ternyata ini kita kurang teman-teman ya, ini 6, ini 1, harusnya ada ini. Oh, berarti ini kita ganti dengan 7 ya, berarti indeks ke 0 sampai dengan 6, jadi 7 ini tidak dipakai gitu maksudnya teman-teman. Kita cek di sini, nah ini dia ya, berarti pH di sini, pH, kemudian ini temperatur, ini tester dan seterusnya sampai ke color. Oke, kemudian kita yang dependent sekarang, dependent ilog ya. Kemudian berarti kita ambil semua baris dan kita hanya ambil yang indeks ke-7 ya, indeks yang ke-7. Oke, indeks yang ke-7 berarti dot values. Oke, kemudian kita enter, Ctrl enter, kita cek. Yang kita cek sekali lagi yang X seperti apa. Oke, kemudian yang Y di sini.
Nah, ini dia ya, sudah muncul target-targetnya atau kelas-kelasnya. Tadi ada kelasnya ada 3 ya teman-teman, ada low, medium, dan high. Oke, kita lanjut. Kemudian ini saya tutup dulu aja ya. Kemudian langkah selanjutnya kita split data set kita, data frame kita yang akan kita gunakan untuk proses training dan testing ya. Kemudian kita buat variabel xtrain dulu, xtrain, kemudian y test x test dulu teman, x test ya, kemudian y train, kemudian y test ini ya. Kemudian setelah itu kita ambil dari tadi train test split ya, di atas kita sudah panggil di library-nya. Kemudian kita ambil dari variabel independennya, kemudian kita masukkan variabel dependennya, kemudian kita tentukan test size-nya berapa kira-kira ya, mungkin 20 dulu ya, 0,2 ini harusnya 20% data yang kita gunakan untuk testing. Kemudian random state-nya kita nolkan dulu, nanti kita cari racikan mana nih yang paling optimal akurasinya ya. Oke, kemudian kita enter, kontrol enter. Oke, kalau kita lihat dari variabel sudah ada di sini teman-teman, akan muncul xtest-nya di sini ya. Xtest-nya adalah sebanyak 212, xtrain-nya ada 847. Jadi J-test juga sama teman-teman, 847. Di sini ada 212, ini ada 7 apa tadi, variabel ya, variabel dari pH sampai dan seterusnya tadi. Oke, kemudian setelah itu kita create model ya, create model, kita ambil, kita buat apa namanya ya, naive Bayes classifier gitu ya. Kemudian kita ambil dari tadi objek Gaussian-nya tadi, Gaussian naive Bayes ya. Kemudian kita training, kita masukkan naive Bayes classifier, kemudian dot fit ya, kita masukkan data training kita xtrain, dan juga yang labelnya atau dependent variabelnya yaitu y train. Oke, kemudian kita kontrol enter. Nah, sekarang ini sudah terbentuk model kita teman-teman, sudah kita training. Sekarang kita testing ini ya, kita tes. Kok di sini? Di sini. Ini dia. Kita tes model kita ya teman-teman, dengan kita buat variabel apa ya? Seperti biasa kita pakai y predict gitu ya. Predict. Kemudian kita masukkan tadi data testing kita ke model kita. Kita lakukan prediksi. Yang kita prediksi adalah xtest, variabel xtest. Oke, kemudian kita tampilkan juga hasil tesnya, berarti y predict. Mana tuh hasil klasifikasinya maksudnya teman-teman? Nah, ini dia ya, predict, kontrol enter. Baik, ini adalah hasil prediksinya teman-teman. Namun kita belum tahu di sini akurasinya berapa, performanya ya. Oke, kita evaluasi model sekarang ya. Nah, evaluasi model kita tadi sudah mengimport library yang kita gunakan untuk evaluasi model. Kita print saja yang pertama, yaitu apa teman-teman, akurasi ya, berarti akurasi keseluruhan. Kita pakai, kita masukkan gini, test accuracy ya kan,
akurasi tesnya yaitu kita ambil dari metrik apa tadi, accuracy score-nya. Dari apa? Kita bandingkan dari y-test dengan y-prediksi kita tadi ya, y-predict ya. Oke, berarti kita akan membandingkan y-test label yang sebenarnya dengan label yang hasil prediksi gitu ya. Kemudian kita print lagi, kita tampilkan lagi metrik yang untuk apa teman-teman, classification report ya. Classification report yang kita ambil dari sama tadi y-test dengan y-predict. Setelah itu kita tampilkan confusion metric display ya. Dari mana? From prediction ya, dari prediction y-test. Oke, kemudian y-predict. Setelah itu kita kontrol enter. Nah, di sini kita dapatkan akurasinya adalah 0,801 sekian, ini berarti 80% teman-teman ya. Kalau menurut saya cukup oke lah, tapi kok 80% ya, ini kurang memuaskan ini ya, kurang oke lah ya. Kita coba nanti bisa nggak ini sampai 90% gitu ya. Oke, kita cek di sini bahwasanya ternyata di sini ada high-nya, ada yang berlabel high ada 66 data, kemudian yang low adalah 69 data, yang di sini adalah medium 77 data. Dari seluruh data testingnya tadi adalah 212. Nah, kalau kita lihat dari sini teman-teman, true label berarti ini adalah X testnya, kemudian adalah predict label adalah yang Y predictnya ya. Kok X test itu teman-teman, maaf, Y test, kemudian ini adalah Y predictnya ya. Kalau di sini kita bisa membaca bahwasanya data yang ada 65 data ya, ada 65 data yang berlabel high itu diprediksi sesuai dengan high itu adalah 60 data. Artinya yang berlabel high itu ada 65 data yang sesuai prediksinya, atau prediksinya sesuai ya, prediksinya sesuai dengan data hasilnya itu high. Nah, kemudian di sini ada satu data yang labelnya aslinya adalah high tapi dia masuk ke hasil prediksinya adalah low gitu ya. Sama sepertinya juga ada data yang labelnya low, ternyata ada 64 data yang labelnya low itu berhasil diprediksi sesuai dengan label aslinya yaitu low. Namun di sini ada 4 data label low yang hasil prediksi adalah high, berarti adalah kesalahan nih teman-teman ya. Ada kesalahan prediksi, ada kesalahan klasifikasi dan seterusnya, sama seperti ini juga gitu ya. Ini ada 41 data medium yang hasil prediksinya medium, namun teman-teman ada cukup banyak errornya di sini ya. Ada 36 data berlabel medium tapi hasil klasifikasinya, hasil prediksinya yaitu masuk ke kelas high ya, labelnya high. Oke, untuk kita coba untuk itu teman-teman, untuk memperbaiki akurasinya dengan cara kita ganti racikan. Ini dia racikan apa teman-teman, racikan split pembagian tes trend data kita ya. Oke, sekarang kita coba besarkan data testingnya ya. Tadi hanya 20%
data testingnya sekarang 25%. Data testingnya berarti data trainingnya berkurang, sekarang hanya 75%, yang tadi 80%. Oke, kemudian kita coba kita execute shell and below, apa yang terjadi. Nah, ternyata naik 1% teman-teman. Yang tadi adalah 0,80, sekarang 0,81. Ini sebenarnya sudah cukup oke ya, tesnya. Oke, kita cek, kita rubah random state-nya dulu. Kita coba 1, apakah ada perubahan. Lumayan bagus ini ya. Ketika random state-nya 1, maka akurasinya adalah 0,943. Oke, kita cek lagi apakah bisa meningkat lagi dengan kita merubah random state. Kita coba, ini 0,943 ya, 943. Kita ingat-ingat, malah turun lagi nih kalau 2. Kita lagi ke 3, 947, lebih bagus dari yang 1 tadi ya. Ini 947, tadi 943. Oke, kita tadi berapa tadi? 3 ya, sekarang 4. 947, 916. Wah, turun ini. Kita coba lagi 5, 92, masih di bawah 94 tadi ya. Kita coba 6, 93, masih di bawah 94 tadi. Ini 93 juga. Coba lagi 8. Nanti kalau ini sampai 10, 947, oke lah, 8, terus 9 lagi. Kita coba, malah turun. Berarti kalau 8 tadi berapa teman-teman? Sebentar, ini 9471. Kalau 6 ya tadi berapa ya? 4 ya, berapa tadi ya, lupa saya. 3 kali, coba 3, 9471. Antara 3 sama 8 sama, berarti kita pakai yang random state 3 aja ya. Sudah oke lah, di atas 90 ya, 94% ya. Nah, baik, kita sekarang teman-teman nanti kalau ada yang masih bingung apa itu random state, nanti silakan lihat video yang ada di sini, atau nanti saya kasih link penjelasan tentang random state selengkapnya di link video di deskripsi ya, tentang random state. Oke, dari 94% ini ya, sekarang kita cek di sini. Nah, di sini teman-teman, height-nya ternyata karena tadi akurasinya, kenapa akurasinya bisa meningkat? Karena kesalahan klasifikasi sudah minim sekarang ya. Kalau tadi itu mediumnya sekitar 30 sekian data yang diklasifikasi hasil prediksi adalah height, sekarang sudah turun drastis menjadi 9 data saja. Nah, begitu dengan yang lainnya ya, sudah oke lah ya untuk performanya. Oke, selanjutnya teman-teman, kita akan tes dengan data baru. Kita membuat data baru ya. Kita input data baru, kita buat variabel apa, input apa teman-teman, input data gitu ya. Input data, kita buat data baru. Kita nyontek data yang di atas aja ya. Oke, kita nyontek data yang di atas, nanti kita modifikasi gitu aja ya. Oke, kita contoh yang ini aja ya, berarti 67. Kita langsung rubah aja ya, asal aja ya, 9, berapa enaknya. Oke, 9,7. kemudian yang untuk temperaturnya kita isi dengan 67. Setelah itu tesnya kita kasih 1, odornya kita kasih 1 juga, kita acak aja. Kemudian fat-nya itu 0, kemudian turbidity-nya berapa ya, 1, kemudian color-nya kita acak 1, berapa ya, 189 gini aja ya. Kemudian kita tampilkan variabel input data, kita Ctrl Enter. Oke, ini dia input data kita ya.
data kita yang sudah masukkan ke dalam variabel input data, kemudian kita predict ya. Kita masuk buat variabel apa teman-teman, predict data gitu ya, predict data, kemudian kita ambil dari, kita panggil model kita naive Bayes classifier, kemudian kita predict, kita masukkan data kita tadi apa, input data. Oke, kemudian kita tampilkan hasil prediksinya atau klasifikasinya ya. Kita buat di sini predict result gitu ya, hasilnya apa, kita tambahkan di sini, kita ambil dari predict, hasil prediknya tadi. Oke, kemudian kita Ctrl Enter. Ternyata dengan data yang tadi ini ya, dengan pH-nya adalah 9,7, kemudian temperaturnya adalah 67, kemudian tesnya adalah 1 ya, kemudian odornya 1, fatnya 0, turbidity-nya 1, colornya 189. Ternyata diprediksi hasil adalah grade-nya adalah low gitu ya teman-teman. Nah, baik, seperti itu teman-teman tutorial naive Bayes kali ini ya. Semoga teman-teman dapat ilmu yang bermanfaat dari video ini. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.